Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Rabbana la nusi sana'an 'alaika anta kama athna'ta 'ala nafsik. Rabbana lakal hamdu hatta tardo. Rabbana falakal hamdu idza radita. Rabbana falakal hamdu ba'da ridho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ayyuhat talibun, ayyuhat talibat, usiku wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Yang akan banggakan para talibin, para talibat, baik yang sengaja melaksanakan kegiatan diklat atau yang mukimin. Alhamdulillah, di siang ini kita sudah beberapa hari, satu minggu melaksanakan kegiatan pembelajaran penularan gitu. Akan lebih sering menyebutkan penularan, nular gitu, tapi nularnya bukan virus ya, menularkan metode yang kita kenal atau kita tahu, metode amsilati, dan juga pengenalan dasar-dasar terkait dengan bilagah ya. Jadi ada dua pokok bahasan. Tentunya apa yang sudah kita laksanakan dari mulai awal sampai akhir ya, walaupun sebentar ya, itu kan. Kalau bicara ilmu, jangankan seminggu, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tidak cukup ilmu itu. 10 tahun cukup? Tidak, 10 tahun juga. 20 tahun juga tidak cukup gitu. Apalagi sebentar gitu kan gitu. Tetapi bukan itu yang terpenting, bukan lama dan sebentarnya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan prosesnya. Bagaimana kita melaksanakan prosesnya. Jadi bukan lama. Walaupun benar bahwa mondok itu atau belajar itu emang harus lama sebetulnya. Kan ketika kita belajar ada syarat-syarat belajar ya. Salah satunya apa? Salah satunya namanya tulus zaman. Lama belajar, lama zaman belajar. Tapi harus paham yang lama itu adalah belajarnya, bukan di pondoknya gitu. Jangan tuh belajarnya di pondok gak belajar gitu. Di pondok lama tapi belajarnya enggak gitu. Barangkali kita bawa tulus zaman itu. Jadi yang maksud turun zaman itu adalah lama belajarnya ya, dan efektif kalau bahasa sekarang. Tetapi tentu akan berharap ya, dan berdoa mudah-mudahan apa yang dipelajari walau sebentar, walau diklat namanya, semoga saja ini menjadi kunci untuk membukakan ilmu-ilmu yang lainnya, menjadi bumbu, menjadi pewarna gitu. Walaupun sedikit, walaupun sebentar, tapi insya Allah ketika Allah menghendaki untuk memberikan bahwa ini menjadikan bagian dari kunci, moga-moga jadi terbuka ya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik mau syaraf ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Ayyuhat talibun wa talibat, tentu bagi kita semua, khususnya para santri, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keinginan, tidak ada tujuan dan target kecuali
bagaimana satu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Yang kedua kita bisa menjadi orang yang betul-betul mengamalkan ilmu. Yang ketiga bagian tina orang-orang yang soleh solehah. Itu ya target kita, bagian dari orang-orang yang soleh. Karena emang itu harus jadi target juga, sehingga para nabi, para rasul selalu berdoa seperti itu, Robbi habli minas sholihin gitu. Para ngadua yang lain gitu, tidak Robbi habli minal mukmin gitu kan. Jadikan anak orang-orang yang kaya, enggak. Tapi Robbi habli minas sholihin, jadikan mintalah, berilah kami minas sholihin. Itu emang sama, kita pun harus punya target seperti itu. Dan ilmu pada endingnya bagaimana kita menjadi soleh, bagaimana kita berakhlak mulia, endingnya ke sana. Terkaji kita ilmu banyak, ilmu paham segala macam. Kalau ilmu pesantren dari mulai dimulai pan nahus soro, pan bade, pan ma'ani, pan bayan, pan arun sampai panto ya. Itu. Dan yang lainnya, tetapi akhlaknya tidak baik, itu percuma. Kenaon gitu. Dan endingnya ilmu itu bagaimana kita berakhlak. Akhlak ada dua, akhlak kepada Allah, ibadah namanya, dan juga akhlak kepada manusia dan umumnya kepada makhluk Allah yang lain. Itu akhlakul karimah namanya. Endingnya ke sana ya, endingnya gitu ilmu itu. Makanya kalau orang berilmu secara teori akhlaknya harus membaik gitu. Beki banyak ilmunya akan beki baik akhlaknya. Bicaranya beki baik, beki sopan, gitu kan? Tuluy beki tawadu bukan tawadu ya, karena tawadu sering dipelesetkan tara mawa duit. Jadi bukan tawadu tara mawa duit, tapi tawadu rendah diri. Dan emang ilmu itu harus seiring dengan ketawaduannya. Karena manis dada ilman gitu. Barang siapa yang tambah-tambah ilmunya tetapi tidak seiring dengan ketawaduannya, malah punya ilmu malah jadi sombong, itu tidak baik gitu. Gak ada artinya gitu. Bahkan bukan ilmu jadi takabur, itu apa gitu kan. Ilmu itu justru bagaimana kita membimbing agar kita tawadu, agar kita berakhlak baik, berakhlakul karimah, agar kita bagaimana bisa bermuasyarah kalau bahasanya, bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Itu ilmu itu. Karena ternyata yang paling hebat itu adalah orang yang bermanfaat. Istilahnya kalau bahasa hadisnya apa ya? Bahasa hadisnya adalah yang tanya begini, yang paling utama itu adalah yang paling bermanfaat gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa, kita ini ya bermanfaat bagi orang gitu, walaupun tidak ada ilmu ya, bisa macam-macam manfaat itu gitu. Tetapi ilmu lebih dominan dan lebih mudah untuk memanfaatkannya, dan secara teori kita di jalannya gitu. Kan kita di jalannya, kita di jalan ilmu. Kalau kita bicara usaha, bicara kasab, berarti yang namanya bermanfaat untuk orang lain itu berarti dari segi materi. Karena kalau kita kan di jalannya dari segi ilmu, makanya carilah ilmu yang betul-betul bermanfaat. Dan insya Allah ketika kita punya ilmu, sekali lagi, maka apapun keinginan kita selesai. Kalau istilah bahasa Imam Khalil kan begitu, ya bunaya ilam yakun lakamalun fa ilmu kamalan gitu. Dalam yakun laka jah fa ilmu kajah, dalam yakun laka jamal fa ilmu kajamalan. Anakku, seandainya engkau tidak punya harta, maka ilmu lah yang akan menjadikan harta.
Seandainya engkau tidak punya kedudukan, tidak punya martabat, tidak punya jabatan, keagungan di mata manusia, ilmu lah yang akan menjadikan agung. Sudah benar. Seandainya engkau tidak tampan kalau laki-laki, tidak cantik kalau perempuan, maka ilmu lah yang akan membuat tampan dan cantik. Nah emang benar itu. Alhamdulillah kita para thoribin, para thoribat ada di jalan tersebut. Tetapi sekali lagi ilmu itu harus seiring dengan akhlak kita, seiring dengan ketawaduan kita. Makanya tidak ngerti kalau orang berilmu katanya banyak ilmunya tapi sombongnya minta ampun. Itu teh gak ngerti kalau akan begitu. Seharusnya lebih banyak ilmu, seharusnya lebih tawadu. Kalau orang tua dulu bilang sistem ilmu itu seperti padi kan. Beki padi itu beki berisi dia akan akan pukul. Pukul itu apa ya bahasa Indonesianya? Oh menunduk gitu kan. Akan lebih menunduk kan gitu. Dan yang menunduk berarti itu adalah berilmu. Tapi ternyata tidak menunduk, petantang petenteng gitu, malah itu tidak punya ilmu. Dan ilmu seperti itu. Itu namanya seiring dan diharuskan. Tetapi kita juga jangan juga kita merendahkan ilmu juga gitu. Makanya untuk santri janganlah merendahkan ilmu. Dengan apa merendahkan ilmu? Tentu dengan perilaku ya. Dengan perilaku, pekerjaan atau kelakuan yang bertolak belakang dengan ilmu, itu merendahkan ilmu juga. Kita harus paham bahwa ketika ada ilmu kita punya sesuatu yang barangkali tidak ada di orang lain, karena ilmu itu bagian dari nurun ilahiyun kalau istilahnya, cahaya ilahi lah. Kita harus jaga, kita harus amankan. Bahkan kita harus agungkan gitu. Makanya hati-hati, orang berilmu itu hati-hati, makan harus hati-hati gitu sebetulnya. Tingkah laku harus hati-hati, jangan sama dengan orang yang lain. Itu bahkan pakaian pun gitu ya. Paling tidak pakaian yang cukup bagus gitu. Makanya ada orang pendapat, oh seorang ahli itu pakaiannya harus bagus. Sarungnya jangan gajah duduk lah. Gitu. Paling tidak BHS gitu. Tapi BHS-nya juga jangan BHS klasik kalau bisa gitu. Apa BHS itu yang bagus itu? Nah itulah memaham. Ada juga di pendapat dan itu adalah logis gitu. Logis juga emang. Kita memakai pakaian yang bagus-bagus itu bukan karena kitanya, tapi karena di kita ada ilmunya. Kita muliakan ilmu tersebut. Makanya kalau ada orang berpendapat seperti itu wajar. Dan itu logis gitu kan gitu. Alasannya apa? Alasannya jangan sampai orang lain menghinakan kita. Karena kalau ada orang menghinakan kita ya, kasihan dia gitu. Karena kalau menghinakan orang yang berilmu itu berbahaya. Kawalat gitu. Gini aja, jadi itu benar contoh gini. Seperti misalnya dalam fikih ya, seperti di bab bab gibah misalnya, gibah, ngupat ya, mengomongkan atau membicarakan orang, kejelekan orang, itu hukumnya berbeda antara menjelekkan orang atau gibah terhadap orang umum dan terhadap orang yang alim. Itu di kitab fikih dijelaskan salah satu waminal kabair gitu kan bahasanya. Dari sebagian dosa-dosa gede ternyata setelah ABCD banyak ada gibah, tapi gibahnya terhadap orang alim itu jadi dosa gede. Berbeda gibah dengan orang umum, ya standar begitu. Nah berarti emang ada bedanya gitu. Berarti ada bedanya, dibedakan. Nah makanya kalau kita misalnya pakaian jelek, compang-camping lalu dibicarakan orang, kasihan orangnya gitu. Orang mah gak apa-apa emang begini gitu kan. Tapi orangnya kasihan. Makanya wajarlah
kalau ada seseorang yang berpendapat bahwa alim itu harus mempunyai yang lebih dari yang lain, kan yang bagus, sarung yang bagus gitu. Juga ada dasarnya juga. Salah satu madzhab kita kan mengatakan begini, Imam Syafi'i, yang bagi lil alim kan bahasanya, mimalin wajahin. Bangunlah untuk seorang alim punya harta, punya keagungan. Alasannya apa? Di Allah yudillahu ahadun wala yahtaju ila ahadin, kan gitu. Li ala yahtaja ila ahadin wala yudillahu ahad. Artinya supaya tidak butuh terhadap orang lain dan tidak dihinakan oleh orang lain gitu. Karena kenapa jangan butuh kepada orang lain, nanti akan menurunkan martabat ilmu sendiri. Kalau seorang alim minta minta kemana-mana minta gitu, itu kan akan menurunkan martabatnya sendiri gitu. Atau supaya agar jangan dihinakan oleh orang lain, jangan dihinakan, karena tadi itu ya, kalau orang lain menghinakan, kasihan yang menghinakannya. Makanya sekali lagi pantas orang yang berpendapat maka orang alim harus berbeda. Tetapi ini hati-hati, kalau akan sisi itu juga setuju dengan sistem itu, karena kekhawatirannya besar. Apa kekhawatirannya besar? Takutnya ada sombongnya, gitu kan? Itu sombong itu biasanya orangnya berpotensi. Kita benghar, timbul sombong misalnya. Kita berilmu, timbul sombong, itu kan ada potensinya. Kalau seseorang tidak ada potensinya, kaya tidak, berilmu tidak, jabatan tidak, sombong, itu aneh gitu kan? Itu mah ya kebangetan namanya. Nah, kalau kita seperti itu, kita berbeda dari orang lain, pakaian seru bagus dan lain-lain, hati-hati juga, jangan sampai sombong gitu. Dan untuk hal itu sesuatu yang sangat sulit dihindari ya. Sesuatu yang sangat sulit dihindari gitu. Makanya kalau kita khawatir sombong ya gak usah aneh-aneh. Yang penting pakaian bersih, pakaian rapi gitu kan. Rapi bersih itu tidak mesti mahal kan. Sarung gak mesti BHS juga lah, gajah nanggung gak apa-apa. Yang penting kelihatannya rapi gitu, bersih itu aja gitu, sehingga kita bisa memanage diri. Orang tidak akan tidak akan melihat bahwa kita itu siapa. Artinya ketika mereka tidak memandang lebih kepada kita gak apa-apa. Itu insya Allah itu tidak akan sombong gitu, karena kekhawatiran kesombongannya. Makanya perjalanan ulama itu kadang ada dua. Ada yang memperlihatkan bahwa dia seorang ulama yang berilmu, pakai jubah besar, pakai udeng gitu kan, pakai jas ya. Ada, silahkan. Ada yang biasa-biasa saja, tidak memperlihatkan bahwa dia itu orang berilmu. Barangkali ini lebih aman, tidak ada risiko gitu kan gitu. Kali tidak ada risiko, karena risiko sombong itu berbahaya. Bukan kiai sombong, komo gitu. Iblis pun adalah kiai. Dan itu adalah kiainya kiai gitu. Iblis itu yang ngajarin oleh malaikat gitu kan. Yang diajarin itu adalah malaikat gitu. Dan sombong itu hancurlah semua gitu kan. Sementara dasar sombong itu sederhana. Ketika muncul ana khairun minhu, gitu kan. Saya lebih baik dari si eta, itu sombong yang muncul di sana gitu kan. Makanya jangan pernah ada saya lebih baik dari orang lain, tapi selalu saya lebih jelek dari orang lain gitu. Imam Imam Dumyati ya, Imam Bustami, bukan saya Bustami Banten, Imam Bustami ya, pengarang Yazid Bustami itu pengarang salah satu kitab terkenal. Beliau hiji waktu jalan ke pasar pakai gamis, ya kan, ulama Imam Yazid Al-Bustami. Siapa yang tidak kenal gitu kan dengan beliau? Gelarnya Al-Alamah Syaihu Masyayikhina kan gitu. Jadi guruna para guru gitu. Al-Alamah guruna para guru, bukan guru lagi. Itu mas suku gitu kan gitu. Sukunya suku gitu.
Itu Imam Yazid Al-Bustami, dia suatu pagi jalan ke pasar. Ketika jalan ke pasar, masuk ke jalan yang jalannya becek. Kebetulan malamnya hujan. Becek itu biasa. Lalu ada anjing, dia angkatkan gamisnya, gitu, dia angkatkan karena takut, kira-kira takut terkena oleh anjing, kan najis gitu. Diangkatkan gamisnya gitu. Itu sieun kanajisan gitu ke anjing. Anjing melotot ya, ternyata bukan anjing sama dia. Anjing melotot, ngomong malah anjing, "Hei Bustami," gitu. Ente cenah bener gitu kan. Gitu. Kenapa ngangkatkeun gamis gitu. Kalau anjing ngangkatkeun gamis karena emang bener-bener takut najis, saya masih paham cek anjing, saya masih memaklumi. Tapi lamun anjing ngangkatkeun gamis karena panggil uing cek anjing merendahkan saya protes. Itu kan cek anjing Bustami gitu. Saya protes gitu. Bisa gitu ya anjingnya gitu. Maka hati-hati, oke. Apa tujuan anjing dengan ngangkatkeun gamis gitu? Apakah menganggap saya najis gitu? Apa menganggap kamu lebih baik daripada saya gitu kan anjing? Imam Busiri tersentak. Dia sadar juga. Setidaknya walaupun ada alasan najis, tapi ada alasan kedua juga. Dia tidak ingin komunikasi atau Pak Anto gitu kan bertemu dengan anjing. Sieun oke gitu, karena menganggap anjing itu adalah makhluk yang najis gitu. Padahal cek anjing ya Imam Bustami, masalah najis mah gampang. Atau jeung saya najis mudahlah, tinggal di kumah atau make taneuh kan gitu. Hilang. Tapi kalau anjing merasa lebih baik daripada saya, itu tidak akan hilang katanya gitu. Kayak Imam Bustami seperti itu. Taubat Imam Bustami, sehingga anjingnya dibawa ke Imam Bustami langsung diparaban setiap hari ke parab yang terbaik. Itu anjingnya. Jika turun anjing biasa jadi sobat kemana-mana, tapi kan dibarengan dengan anjing itu. Itu Imam Yazid Al-Bustami gitu. Atau seperti Nabi Musa pernah diuji oleh Allah. Musa, cari orang yang dianggap lebih rendah timatan anjing. Lamun menang bawa ke kami. Kayak gitu. Nabi Musa melari kemana-kemana sampai 1 bulan mencari ada anjing. Tadi nama ayah weh di akhir-akhir sana ayah anjing teh galak, bari anjingnya buduk gitu. Anjing galak bari buduk gitu. Ini katanya barangkali ini yuk rek dibawa, tapi dipikir deh ku Nabi Musa, ini bagaimana kalau salah? Karena anjing melecet itu ceki adalah satu kan hewan, gak ada apa-apanya gitu, mau disidangkeun, mau dihisap gitu, lainnya gak jadi. Datanglah dalam waktunya gitu kan, waktunya ditentukan. Kata Allah, kumaha Musa, ning aden teu mawa makhluk leuwihina tibatan anjeun. Cek Nabi Musa, ya Rabb, abdi teu menakan makhluk leuwihina. Kumaha bahasa Allah? Lamun anjeun mawa hiji makhluk we nu dianggap leuwihina, maka anjeun dipocot tina kerasulan. Kan seperti itu. Itu. Berarti lamun teh amma mawa we Nabi Musa anjeun bodong teh aya dipocot tina kerasulan. Nah, intinya apa? Intinya bahwa jangan pernah ada perasaan anak khairum minhu, saya lebih bagus daripada orang lain gitu. Bagusnya ya saya lebih rendah daripada orang lain, apa-apa. Makanya silakan nanti itu, tapi tetap kita harus menjaga keilmuan. Jangan macam-macam bahasanya gitu kan. Dengan karena kita itu punya ilmu itu. Dan harus berbeda, paling tidak lamun santri jangan pada gabu dugul gitu ya. Paham pada gabu dugul? Oh gitu kan. Atau kalau seperti tolibat jangan sekali-kali meninggalkan kerudungnya misal gitu. Ternyata pas kamu mah ganti mode gitu. Ganti pakaiannya juga. Nah ini hati-hati, kita ini punya ilmu. Rasa jagalah ilmu kita gitu. Kalau tidak dijaga oleh kita, ya oleh siapa lagi gitu. Nah itu yang dimaksud. Makanya dimanapun berada, baik di planet ini gitu
atau di planet sana gitu, di planet sini di sini atau di planet Cilaku atau planet Cibubur, maka jagalah dan jagalah kesantrian, dan kita adalah seorang santri yang khidmat terhadap ilmu. Gak apa-apa, menjadilah orang yang sebisa mungkin kita akan bisa lebih aman untuk menjaga perasaan. Jadi gak aneh-aneh gitu, gak apa, sederhana saja, pakaian yang penting rapi gitu kan, yang penting rapi, gak usah mahal bernaon gitu kan, itu kira-kira seperti itu. Barangkali itu saja. Dan terakhir apa yang sudah disampaikan tentang metode Amsilati ya, dan juga pengenalan mabda'i ini adalah harapan dari mu'alif ya, yaitu Taufiqul Hakim, dan juga tentu harapan saya sendiri agar metode ini betul-betul bisa tidak hanya diajarkan, tidak hanya dipakai, tapi dikembangkan. Kalau dianggap ini baik, kembangkan gitu. Dan menurut akak ini baik gitu. Dan memang sudah terbukti gitu. Bahkan bisa jadi solusi di saat ini gitu kan. Itu metode Amsilati. Dan kalau mabda'i, ya itu kan produk lokal. Kalau mabda'i itu hanya pengenalan saja. Tetapi kalau itu dianggap ternyata dengan sistem seperti ini agak mudah dipahami, alhamdulillah, silahkan dikembangkan. Walaupun nanti masih berlanjut gitu. Nah, karena emang hal seperti itu selalu atau akan selalu bagaimana mencari agar yang belajar itu tidak terlalu sulit gitu. Bagaimana supaya mudah itu, dan terus seperti itu. Itu mungkin semoga saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, bagi yang belajar di sini khususnya. Moga-moga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Syiratal ladzina itu saja mungkin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.